Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Mari kita siapkan hati kita mau datang kepada Tuhan, membawa segenap pujian kita, membawa segenap hati kita mau datang menyembah Tuhan. Biarlah Tuhan yang layak terima pujian pada hari ini. Biar kita meninggikan nama Tuhan pada hari ini. Tangga pujian mengatakan, ku datang padamu membawa pujianku. Katakan, ku datang padamu, datang padamu, membawa pujianku, hanya kekuatan hadiratmu sanggup menjaga hatiku. Mendekat padamu, mendekat padamu, mau sentuh hatimu, biar ku melihat kemuliaan yang kau sediakan bagiku. Bagimu pujian, hormat kemuliaan, kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar, tiada yang sepertimu Yesus. Katakan bagimu, haleluya, bagimu pujian, hormat kemuliaan, kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar, tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. Tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. Tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kesempatan
kami masih boleh beribadah pada hari ini kepadamu. Kami mengucap syukur Tuhan karena kami percaya itu semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang minggu ini kami telah merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau selalu baik bagi kami. Sepanjang minggu ini Engkau pelihara kami. Sepanjang minggu ini Engkau yang jagai kami Tuhan. Kami mau memulai ibadah kami Tuhan pada hari ini. Kiranya Bapa Engkau yang menyiapkan siap hati kami Tuhan. Biar ada sikap hati yang terbaik yang mau kami bawa kepadamu Tuhan saat kami beribadah. Walaupun kami berada di rumah kami masing-masing Tuhan, kami tidak bertatap muka, tapi kami percaya Tuhan Roh Allah tetap bekerja di dalam setiap hati kami. Biarlah kami mau tetap serius dalam ibadah ini Tuhan, dan kami mau persembahkan yang terbaik, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, haleluya, amin. Selamat sore. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus sangat baik bagi kita. Entah kita merasakan kebaikan Tuhan atau kita tidak merasakan kebaikan Tuhan, tapi yang kita harus percaya dan harus kita imani, Tuhan selalu baik bagi kita. Dan hari ini kita mau ingat kembali bahwa Tuhan Yesus selalu baik, dan kita mau kecap dan melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Katakan, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat, hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara, Allah yang memeliharaku selamanya. Tangkap pujian ini sekali lagi dari awal. Katakan, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku, Allah yang memeliharaku. Syukur, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Dia Allah yang memelihara kita, Allah yang memeliharaku. Sekali lagi syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Dia Allah yang memelihara, Allah yang memeliharaku selamanya. Biarlah kita pada hari ini kita mau terima sukacita dari surga. Haleluya, katakan terima sukacita surga. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang
hilang kekuatanku. Haleluya, haleluya. Kau mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Oh, terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi kita ulang lagu ini, katakan terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi katakan haleluya, haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Biar kita selalu menerima sukacita dari Tuhan. Sekarang kita mau menyiapkan hati kita mau datang mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita mau siapkan hati yang terbaik mendengarkan firman Tuhan, sebab firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita yang menerangi setiap jalan-jalan kita. Mari kita angkat puja mengatakan, firman-Mu pelita bagi kakiku. Kakiku terang bagi jalanku. Firman-Mu, firman-Mu, kita bagi kakiku
bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu adalah terang bagi kami Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami Tuhan. Tidak bisa kami Tuhan berjalan dalam kehidupan ini tanpa mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang berbicara pada setiap kami. Berikan kami petunjuk Tuhan dalam jalan kehidupan kami. Berikan kami kekuatan Tuhan dengan firman-Mu pada hari ini. Kau yang menyiapkan setiap hati kami Tuhan, supaya setiap hati kami menjadi hati yang siap menerima firman-Mu Tuhan. Biar kami boleh mendengarkannya, membiarkannya bertumbuh dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau juga yang melawat dan memberkati hamba-Mu yang sebentar akan melayani. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Buat Bapak Ibu saudara-saudaraku, jemaat yang kasih, semua yang mengikuti secara online. Hari ini Minggu tanggal 31 Januari 2021, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema obat yang manjur. Mari kita membuka Alkitab kita. Amsal Soleman pasal ke-17 ayat yang ke-22. Demikian bunyi firman Tuhan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amsal Soleman pasal 15 ayat 13. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, kita tahu bahwa kitab Amsal ini ditulis oleh Raja Salomo, Raja Soleman. Ribuan tahun yang lalu, ya, firman Tuhan ini diberikan kepada umat Tuhan, bangsa Israel, juga datang kepada kita, ya, masih, ya, update firman Tuhan tetap kontekstual. Bapak, Ibu, saudara-saudara, hari-hari ini kita tahu, ya, bahwa pemerintah akan melakukan satu pekerjaan, yaitu memvaksinasi, ya, kita, karena kita tahu bukan saja bangsa Indonesia, tapi bangsa-bangsa yang lain juga mengalami, ya, pandemi COVID-19. Nah, salah satunya cara, ya, memberikan vaksinasi, ya, untuk istilahnya mencegah
pengertian vaksinasi itu sebenarnya ya orang ya ditanam penanaman bibit penyakit, tapi sudah dilemahkan. Ya. Jadi virus yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia, tapi virus itu sudah dilemahkan, ya, sehingga ya membuat ya imun kita timbul, ya, ada kekebalan ya dalam tubuh kita. Ya. Istilah vaksinasi, istilah imun hari-hari ini, ya, imun itu kebalan terhadap penyakit. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, firman Allah juga ya mengatakan ada obat yang manjur. Obat itu adalah bahan ya, untuk mengurangi, menghilangi penyakit. Ya. Obat yang manjur, ya, yang dapat menyembuhkan, yang mujarab, ya, dikatakan adalah hati yang gembira. Dalam ilmu kesehatan, hati yang gembira itu bisa membuat tubuh kita itu mengeluarkan hormon endorfin, ya, yang membuat sistem kekebalan tubuh kita itu meningkat. Ya. Jadi dengan hati yang gembira, ya, tubuh kita ini mengeluarkan hormon endorfin yang fungsinya membuat kekebalan tubuh kita meningkat. Ya. Hormon endorfin ini bisa ya juga ya dihasilkan lewat kita yang berolahraga, ya, melakukan kegiatan fisik. Ya, hati yang gembira. Ya. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, ya, hati yang gembira, ya, ini adalah pilihan saudara-saudaraku. Ya. Apakah saudara mau bergembira atau tidak? Ya. Atau saudara ya gembira itu kita tetap bersukacita, berbahagia, atau senang, atau kita membiarkan hati kita ya tetap murung, bersungut-sungut, ya, cemberut gitu, ya. Pilihan Bapak Ibu saudara-saudaraku. Ya. Biasanya umumnya ya kegembiraan itu tergantung situasi kondisi. Ya. Misalnya apa? Misalnya kalau saudara baru saja menerima gaji, tentu ya bergembira, bersukacita. Tapi kalau sudah gajinya hampir habis, tanggal-tanggal tua, biasanya hilang ya, sukacita, kegembiraan. Jadi sementara saudara-saudaraku, tetapi firman Tuhan katakan ya hati yang gembira adalah obat yang manjur, ya, memberikan ya kesehatan buat kita saudara-saudaraku, ya, mengurangi, menghilangkan penyakit, dia memberikan kesehatan kepada kita, ya. Paulus memberitahukan pengalaman pribadinya di dalam Filipi pasal yang dan dia juga menasihatkan kepada jemaat yang di Filipi. Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacita. Kita tahu bahwa surat Filipi ini suratan yang ditulis di penjara.
situasi kondisi daripada Paulus ya tentu ya tidak enak karena ada di dalam penjara. Seharusnya orang yang membesuk yang berkata bersukacita, tetapi dia mengingatkan kepada jemaat di Filipi bahwa untuk bersukacita, Bapak Ibu saudara-saudara, ya bergembira, tetap berbahagia, ya senantiasa, ya tidak tergantung dengan situasi kondisi, ya walaupun Paulus ada di penjara, dia tetap bersukacita, ya seperti ya yang dikatakan oleh Raja Salomo. Paulus juga mengetahui hati yang gembira adalah obat yang manjur, yang mujarab. Ya. Bagaimana Paulus bisa bergembira, bersukacita walaupun situasi kondisinya ya tidak memungkinkan, karena dia dekat kepada Tuhan. Ya, sehingga dia bergembira, mengalami ketenangan. Seperti khotbah saya beberapa minggu yang lalu, Mazmur 62. Orang-orang yang dekat kepada Tuhan mengalami ketenangan. Sikap orang yang dekat kepada Tuhan, dia percaya, mencurahkan ya isi hatinya kepada Tuhan. Dia suka mendengar dan melakukan firman Tuhan. Hari ini orang yang dekat kepada Tuhan, seperti Paulus katakan, mempunyai pilihan selalu, ya bahwa hatinya selalu bergembira. Ya, orang-orang yang dekat kepada Tuhan, ya dia mempunyai hati yang bergembira, bersukacita. Filipi pasal 1 ayat yang ke-21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Hidupnya adalah dekat dengan Tuhan. Hidupnya adalah Kristus. Hidupnya ya selalu ya bersekutu ada di dalam Tuhan. Sehingga kondisi apapun ya dia katakan kita bergembira, bersukacita. Karena Paulus juga mengetahui tulisan Raja Salomo, hati yang gembira adalah obat. Ya, kita ya kalau dekat kepada Tuhan, maka kita akan selalu bergembira. Mazmur 34 ayat yang kedua. Mazmur 34 ayat yang kedua. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Kita sambung lagi dengan Mazmur 119. Tujuh kali di dalam sehari aku memuji-muji Engkau karena hukum-hukumku yang adil. Ya. Orang yang dekat kepada Tuhan, dia selalu bergembira. Ya, dia akan selalu memuji-muji ya, dengan mulutnya. Ya. Apa yang keluar dari mulut, firman Tuhan katakan itu dari hati. Ya, kalau hati kita bersukacita, tentu kita akan senantiasa memuji Tuhan. Ya, kita bisa ya, memuji Tuhan. Ya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, ya, bahwa orang-orang yang dekat kepada Tuhan, dia akan selalu bersukacita, bergembira. Ya, mereka akan memuji Tuhan. Dan kita juga ya orang-orang yang diselamatkan, yang dilahirkan baru, kita mempunyai pengharapan. Sehingga kita apapun kondisinya seperti Paulus katakan,
Bersukacitalah senantiasa di setiap situasi kondisi. Karena apa? Kita mempunyai pengharapan. Di dalam 1 Petrus pasal 1 1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi kita orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, yang dilahirkan baru oleh firman dan pekerjaan Roh Kudus, kita mempunyai pengharapan. Orang-orang yang mempunyai pengharapan, dia akan selalu berbahagia. Kita baca seterusnya ayat 4. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa dan tidak dapat cemar dan tidak dapat layu dan tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemudian dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan diri. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihi, kamu percaya kepada Dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia yang tak terkatakan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yang sudah dilahirkan baru oleh firman dan Roh Kudus, kita mempunyai pengharapan. Kita akan bergembira. Dikatakan Yesus mengajarkan supaya kita bersukacita, bergembira. Karena kita punya pengharapan. Ada upah kita di sorga, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-12. Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Sebab demikianlah juga telah dianiaya nabi-nabi yang Bapak Ibu saudara-saudaraku yang gak kasih. Apa yang kita lakukan untuk Tuhan, ya, perbuatan baik kita, ya, pelayanan kita, dikatakan ada upah yang menanti kita, membuat kita bergembira, Bapak Ibu saudara-saudara, karena kita berpengharapan. Sebab itu Bapak Ibu saudara-saudaraku, biarlah kita mengambil pilihan untuk selalu hati kita bergembira, ya, karena kita dekat kepada Tuhan, karena kita mempunyai pengharapan. Karena hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Ya. Kita akan selalu, ya, mengalami, ya, sukacita, kegembiraan, kebahagiaan. Kita kembali lagi ke dalam Amsal Sulaiman pasal 17 ayat yang ke-22. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ya, semangat yang patah mengeringkan tulang. Kalau hati yang gembira adalah obat yang manjur, tentu akan selalu membuat kita bergairah, ya, mempunyai kekuatan, ya, tenaga. Tetapi dikatakan di sini kebalikannya, semangat yang patah mengeringkan tulang, ya. Artinya semangat yang patah itu
kita tidak lagi mempunyai tenaga, ya, kemauan untuk berjuang, bekerja, ya, tidak memiliki kekuatan, ya, mengeringkan tulang. Kita tahu, ya, bahwa kalau tulang kering itu, tulang menjadi kering, dia akan rapuh, ya, berisiko. Kita mudah patah, membahayakan untuk menopang tubuh kita. Biasanya kalau sudah, ya, umurnya sudah lanjut, ya, mudah, ya, karena kita rapuh, ya, mudah patah. Kalau terbentur, susah untuk kembalinya. Bapak Ibu, saudara-saudara, sehingga kalau kita kehilangan semangat, ya, itu akan membuat, ya, kehidupan kita menjadi rapuh, ya, tidak dapat menopang, melindungi tubuh kita. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, biarlah firman Allah, penting kita mengingat semua untuk, ya, mengetahui di dalam firman Tuhan bahwa perlu kita mengambil pilihan hati kita selalu gembira, karena itu adalah obat yang manjur. Hari-hari ini dengan situasi kondisi kita, biarlah kita menjaga hati kita tetap bergembira. Jangan membiarkan, ya, hati kita tetap di dalam, ya, kesedihan, berlarut-larut di dalam kesedihan, ya, di dalam kekecewaan, ya, membiarkan, ya, akar pahit tertanam di dalam kehidupan kita, ya, kita bersungut-sungut, tapi biarlah kita mau tetap bersukacita, bergembira, karena kita orang-orang yang dekat kepada Tuhan, orang-orang yang menaruh pengharapan. Tuhan menolong kita dengan situasi kondisi yang kita hadapi ini, tentu itu menjadi kekuatan kita, ya, menjadi imun, ya, kekebalan tubuh kita di dalam menghadapi, ya, hari-hari ini. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kasih, Tuhan memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang ada di dalam sorga, Engkau lihat kami semua, Tuhan. Kami yang mengikuti secara online, jemaat-Mu semua yang mengikuti online ini, Tuhan. Engkau lihat satu persatu dalam kehidupan kami semua, Tuhan. Engkau sudah mengingatkan ribuan tahun yang lalu, ada obat yang manjur, yang menimbulkan kekebalan tubuh kami, imun kami meningkat, yaitu kami menjaga hati kami tetap bergembira, bersukacita. Kami tidak mau membiarkan hati kami terus di dalam kekecewaan, kekhawatiran, ketakutan, putus asa, di dalam keadaan yang tidak baik. Tapi kami mau menjaga hati kami untuk tetap bergembira. Karena itu akan melindungi, memberikan kekebalan di dalam tubuh kami, memberikan kesehatan. Istimewa kami sebagai anak-anak-Mu yang dekat kepada Engkau. Tuhan mau supaya kami bersukacita senantiasa, bergembira di dalam situasi kondisi apapun. Karena kami mempunyai pengharapan, upah kami ada di sorga. Pengharapan kami seperti sau yang dihubungkan dengan sorga. Pengharapan yang kuat, ada kepastian di dalam Engkau. Tuhan, tolong kami semua umat-Mu, Tuhan. Kalau ada kami yang mengalami sakit penyakit, kesusahan, kekurangan, mengalami Tuhan permasalahan dalam rumah tangga, pekerjaan, usaha, Tuhan Yesus, kami berdoa supaya kami dipulihkan lagi hati kami untuk tetap bergembira, bersukacita. Karena kami berpengharapan kepada Engkau, Tuhan Yesus.
karena kami dekat kepada Engkau. Engkau menjadi sumber kekuatan kami. Tak kala kami lemah, keadaan letih lesu, tidak bersuka cita bergembira, tapi kalau kami datang kepada Engkau, Engkau akan memulihkan keadaan kami. Tuhan akan memberikan kekuatan. Tuhan sumber sukacita. Damai sejahtera itu mengalir di dalam kehidupan kami, sehingga itu sebagai obat yang manjur, menjadi imun yang mendatangkan kekebalan buat tubuh kami. Dengan situasi kondisi hari-hari ini, dengan pandemi COVID-19, ada kekebalan, pelindungan yang daripada Engkau Tuhan. Tuhan tolong kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar mujizat Allah terjadi dalam kehidupan. Pemulihan, berkat Tuhan dilimpahkan kepada kami semua. Terima kasih, terima kasih. Bapak Ibu saudara-saudaraku, marilah kita mengangkat kedua tangan kita semua. Kita semua menerima berkat anugerah dari Allah Bapa, kecintaan kasih sayang dari Yesus Kristus, kekuatan persekutuan pimpinan Roh Kudus. Mulai saat ini, besok, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu Tuhan Yesus. Amin.